Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah itu baik bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya percaya kebaikannya lah yang menyebabkan kita ada saat ini. Saya tahu kita semua adalah orang-orang yang mengalami dengan luar biasa kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saudara, biarlah hari ini, saat ini kita mau siapkan hati untuk kita mau mempersembahkan pujian, penyembahan kita kepada Dia. Karena Dia begitu baik bagi kita. Mari sebelumnya kita mau berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, mempersembahkan pujian kami, bahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini Tuhan pimpin dari awal sampai akhir, dan hanya bagi-Mu Tuhan, tertuju hanya kepada-Mu saja. Dan kami mau katakan, Yesus Engkaulah yang ditinggikan dalam ibadah ini. Hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami, sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh melakukan semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa darah-Mu membungkus kami. Tidak ada gangguan sinyal, tidak ada gangguan apapun, tapi biarlah suasana sorga yang menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, mari kita mau katakan, Dia adalah Bapa kita yang baik. Haleluya, Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lebih sungguh katakan Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku Bapa, ku cinta Kau. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku
Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, dengan segenap hati katakan aku memuji. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa,
aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Bapa yang baik, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Engkau ku nantikan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Ku nantikan Kau Tuhan, Engkaulah kuatku, Engkaulah harapku, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkaulah pengharapanku, penolongku. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu yang kami nikmati. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepadamu. Dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Biarlah firman ini boleh meneguhkan, menguatkan, mengarahkan kami semua. Untuk kami ada di dalam jalan-Mu, ada di dalam kehendak-Mu. Dan kami boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Urapan-Mu terus menguasai kami, dan biarlah hadirat-Mu menguasai kami, sehingga setiap kebenaran firman ini boleh kami terima dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan hatimu untuk sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan malam ini. Dan sekarang bukalah hatimu, kita akan sama-sama ikuti perenungan firman Tuhan ini. Saya ingin ajak saudara membaca satu ayat yang menurut saya harusnya setiap orang Kristen pasti harusnya tahu ayat ini. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya memperhatikan di dalam Alkitab ada banyak cara, saudara, yang kita lihat di dalam Alkitab bagaimana umat Allah itu mengekspresikan imannya, menyatakan imannya, mempertunjukkan atau artinya memperlihatkan kepada kita hidup sebagai orang yang beriman. Ada bermacam-macam cara yang saya lihat, saudara. Kita bisa lihat beberapa contoh. Yang pertama, kalau kita lihat Abraham, tidak bisa kita pungkiri dan kita yakin benar, pantas dia disebut sebagai bapak orang beriman, karena memang ekspresi iman yang ditampilkan oleh Abraham begitu luar biasa. Sepertinya dia tidak pernah ragu sedikit pun juga atas apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun kadang-kala gak masuk akal gitu, saudara. Rasanya berat, rasanya susah. Ketika Tuhan suruh dia pergi tinggalkan kampung halamannya, dia pergi, saudara, tanpa dia bertanya mau kemana, nanti akan jadi apa. Ketika Tuhan, saudara, suruh dia untuk mempersembahkan anaknya, dia lakukan itu dengan polos, tanpa bertanya-tanya, tanpa ada kegentaran dan ketakutan sedikit pun juga. Jadi saudara lihat bagaimana Abraham, kita dapati satu pribadi yang luar biasa di dalam mengekspresikan imannya. Tapi kita temukan lagi, saudara, hal yang lain. Contoh, saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim ada yang namanya Gideon. Gideon bukan tidak percaya, tapi dia juga percaya kepada Tuhan, saudara. Tapi waktu Tuhan berkata sama Gideon, Gideon, aku pilih engkau untuk melepaskan umat Israel dari tekanan bangsa Midian ini. Saudara-saudara, Gideon berkata, Tuhan, siapa aku ini? Enggak mungkinlah Tuhan. Enggak mungkin aku bisa. Aku ini keturunan dari yang sangat kecil, dari suku yang tidak terpandang begitu. Enggak mungkin aku bisa. Tapi Tuhan teguhkan dia, tidak, aku pilih engkau, ayo maju, aku akan menyertaimu. Dan kita lihat sepertinya ada keraguan. Sampai dia bilang gini, oke lah Tuhan, kalau memang kau suruh aku minta tanda. Malam ini aku taruh sebuah bulu di sini, dan besok ketika pagi aku bangun, aku lihat di sekeliling tempat ini ada air embun, tapi bulu ini kering, itu tandanya Tuhan suruh aku. Saudara-saudara, dan Tuhan lakukan seperti itu. Lalu saudara setelah melihat itu, apa Gideon langsung mantap? Tidak juga. Dia bilang gini, sorry Tuhan, dia bilang ya, kalau dalam bahasa kita, dia bilang, maaf nih Tuhan, sekali lagi aku minta, sekarang dibalik. Semua kering, tapi hanya di sini yang ada embun di dalam bulu ini. Dan saudara, Tuhan juga buat seperti itu. Dan akhirnya yakinlah Gideon, dia pergi, saudara, dan dia melepaskan umat Israel. Jadi kita lihat ada perbedaan-perbedaan. Juga kalau kita lihat, saudara, siapa? Wanita-wanita, saudara, yang ingin mengunjungi, merempai jenazahnya Yesus, mayat Yesus itu setelah Yesus disalibkan dan dikubur. Mereka berjalan, saudara, para wanita pagi-pagi di jalan, mereka bilang gini, ya nanti siapa yang akan membuka batu, menggeser batu penutup kubur itu? Nggak mungkin mereka bisa. Tapi kita lihat, saudara, sementara mereka berpikir itu, mereka terus berjalan. Seolah-olah begini, itu sih nggak jadi masalah lah gitu. Jadi saudara, sepertinya saudara kita lihat para wanita ini, mereka terus melangkah, mereka terus saudara berjalan sekalipun gitu. Mereka tahu, mereka sadar nggak mungkin mereka bisa menggeser batu itu. Tapi seperti ada satu kepolosan, ya nggak macam-macam lah gitu. Pokoknya kita jalan sajalah. Ada kan orang-orang yang memang imannya seperti itu, sudah tidak terlalu neko-neko, tidak terlalu bermacam-macam. Pokoknya dia percaya Tuhan Yesus, ya sudah dia jalani saja. Saudara, beda tentunya kalau kita lihat siapa Thomas. Thomas, saudara, dia tidak mudah untuk mempercayai sesuatu kalau belum dia lihat. Belum dia bisa rabah, belum dia bisa sentuh, nggak mudah untuk dia percaya itu. Itu sebabnya ketika murid-murid yang lain berkata, Yesus sudah bangkit, guru kita sudah menampakkan diri, kami sudah lihat. Thomas bilang, itu bohong semua.
Aku tidak akan pernah percaya kalau mataku sendiri belum melihat, kalau jariku sendiri belum aku cucukkan di lubang bekas paku itu. Ada saudara orang-orang yang modelnya seperti Thomas. Kita juga bisa lihat saudara Petrus, murid Yesus. Sepertinya terlalu bersemangat begitu. Sepertinya terlalu bersemangat dan orang bilang ini tidak pakai logika gitu ya. Wah, pokoknya asal ngomong, asal bertindak tanpa dipikir lagi. Tapi ketika mengalami hambatan, ketika mengalami benturan, dia mulai ciut. Itu yang nampak sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus kan seperti itu. Saudara, beda lagi dengan Paulus. Paulus dari seorang saudara tadinya kejam dan sadis. Ketika Tuhan panggil dia dan Tuhan utus dia, saudara lihat seolah-olah dia bilang, aku rela mati untuk Kristus. Penderitaan, kesulitan apapun yang dia alami, saudara, tidak membuat dia gentar, tidak membuat dia mundur. Dia terus maju apapun keadaannya. Terancamkah dia, saudara? Benar-benar terancam, benar-benar teraniaya, tapi tidak pernah dia mundur, dia terus maju. Kita temui ada orang-orang yang juga modelnya kan seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat semua variasi ini, artinya semua ekspresi iman yang ditunjukkan oleh umat Allah ini, saya melihat ini sebuah satu kekayaan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat Yesus tidak komplain. Tuhan tidak marah, saudara, dengan katakan dengan Gideon yang kurang percaya itu seolah-olah gitu kan. Tuhan tidak marah, saudara. Tuhan tidak bilang, ya sudah kalau gitu kamu tidak mau, nggak usah, udah, aku akan pilih orang lain. Tuhan nggak bilang begitu, saudara. Tapi kita lihat, saudara, Tuhan tetap mau, ya boleh dibilang dengan sabar melayani, dengan sabar meyakinkan Gideon ini. Tuhan juga melihat kepolosan dari para wanita ini, dan Tuhan juga menghargai saudara sikap daripada Thomas dan yang lain-lainnya. Saudara-saudara, jadi kalau andai kata dalam hidup ini kita menemukan ada keberagaman yang seperti itu, saudara-saudara, jangan jadi bingung. Jangan jadi bingung dan jangan juga jadi hakim. Lalu kita mengatakan, wah itu nggak apa ya namanya, nggak benar seperti itu. Saudara-saudara, yang perlu kita tahu deh, dari semua ekspresi iman yang ada, bahwa kita lihat Tuhan itu tidak merasa terganggu. Tuhan tidak jadi alergi, saudara, dengan semua ekspresi itu. Saya katakan tadi, Tuhan tidak marah dengan Gideon. Tuhan tidak kecewa dengan Thomas. Tuhan tidak marah, saudara, dengan kepolosan yang lain, dengan ekspresi-ekspresi yang lain. Saudara-saudara, jadi jangan terlalu membuat hal itu menjadi kita bingung, menjadi kita lalu menjadi hakim dan berkata ini dan itu. Saudara-saudara, yang perlu nih kita ngerti, yang perlu benar-benar, saudara, kita pahami dengan sungguh-sungguh, yaitu, saudara, iman kepada Yesus. Itulah yang betul. Soal ekspresinya, soal bagaimana kita menyatakannya, saudara, itu, saudara-saudara, satu variasi kekayaan yang ada di dalam kehidupan umat Allah. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang mulai menyangkal ketuhanannya Yesus, mungkin dia berkata, oh ada jalan keselamatan, ada juru selamat yang lain selain Yesus. Itu yang perlu kita katakan salah, ya. Kalau ada seseorang, saudara, yang berkata Yesus itu bukan Tuhan, itu tidak benar. Nah itu, saudara, sikap kita harus kita tunjukkan. Itu sesat, itu salah. Kalau ada seorang berkata, oh saya ini adalah jelmaannya Yesus. Saudara-saudara, saya baca berita kan, kalau saudara tahu, sekarang ini sejak tahun 2000 berapa itu, 14 kalau saya tidak salah, saudara. 2014 ada satu gerakan yang dimulai dari China sana. Ada seorang wanita, saudara, yang berkata bahwa dia itu adalah jelmaan Yesus. Jadi Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk yang kedua kali, menjelma menjadi seorang wanita yang ada di Tiongkok sana. Mereka ajarkan kebaikan dan macam-macam, saudara. Saya dengar-dengar sudah masuk juga di Indonesia akan hal ini. Hati-hati, saudara, ini yang namanya kesesatan, ya. Jadi inilah yang perlu mendapatkan respon dari kita, respon yang tegas. Tapi saudara, saya tidak keberatan kalau andai kata saudara menyanyi tidak bertepuk tangan,
boleh saja saudara, bagi saya no problem hal itu. Sementara yang lain tepuk tangan, saudara nggak tepuk tangan, ya silahkan. Kan kadangkala beda saudara kita mengekspresikannya iman kita, ya. Ada orang saudara yang melihat sesuatu dia tertawa sambil terbahak-bahak, tapi ada orang yang hanya senyum-senyum saja. Kalaupun tertawa tidak seperti yang lain. Kan kita melihat ini sebuah kekayaan yang luar biasa. Nah, jadi yang saya mau katakan begini sama saudara. Kita tidak boleh terganggu dengan hal-hal yang tidak prinsip. Kita tidak boleh terganggu dengan hal-hal yang sebetulnya itu bukan sesuatu yang prinsip utama. Orang memperdebatkan saudara soal mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan. Orang memperdebatkan tentang doa tutup mata atau buka mata. Bagi saya bukan masalah itu kan saudara. Jadi saudara-saudara, mari kita pahami ini. Yang penting, saudara dengar baik-baik. Yang penting apapun yang kita lakukan itu, saudara, biarlah kita lakukan itu dengan benar. Ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun saudara yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini saudara yang harus benar-benar kita perhatikan. Oke, coba kita kembali kepada ayat yang tadi kita bacakan. Ayat itu bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara dengar saya baik-baik. Apa kaitannya dengan apa yang saya jelaskan? Saya bilang di awal ada banyak orang mengekspresikan, menampilkan imannya dengan beraneka ragam. Sejauh itu tetap benar berdasar kebenaran firman Tuhan, oke, silahkan. Tapi ada satu hal saudara yang perlu sekarang kita tahu. Kadang-kadang saya bilang tadi orang suka protes gitu kan. Kok dia seperti itu sih? Kenapa dia seperti itu? Katanya orang percaya, kok imannya dinyatakan seperti itu? Saudara dengar baik-baik. Jadi kita tidak boleh terlalu seperti itu. Contoh begini. Ada orang saudara merasa terganggu ketika ada seorang Kristen, ada seorang anak Tuhan, dia berkata begini, saudara, tadi malam saya berdoa kepada Tuhan, sementara saya menyembah Tuhan, saya dengar Tuhan berbicara kepada saya. Apa yang dia sampaikan itu menguatkan saya. Saudara, ada banyak orang merasa terganggu dengan pernyataan itu. Saudara-saudara, saya kira kita tidak perlu terganggu dengan hal ini. Orang kadang-kala menuduh, itu sesat, nggak mungkin Tuhan bicara dengan dia. Saudara-saudara, apa Tuhan tidak bisa bicara seperti itu? Bisa kan saudara? Jadi nggak bolehlah seperti itu. Lalu saya pernah dengar juga ada orang merasa keberatan ketika saudara melihat satu ibadah, lalu ada orang-orang yang dilawat dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu berbahasa roh gitu. Dan orang bilang, itu nggak mungkin, itu orang gila semua yang ada dalam ibadah itu. Kita melihat ada orang-orang yang keberatan tentang hal-hal seperti itu. Saya hanya berkomen saudara tentang hal itu. Orang yang berkata seperti itu mungkin karena tidak pernah mengalami. Karena dia tidak mengalami, saudara, dia tidak tahu hal itu. Dia tidak mengerti apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab catat. Nah, jadi saudara-saudara, mari hargai itu dan kita harus dapat melihatnya dengan benar. Nah, sekali lagi kita kembali kepada ayat yang kita baca ini. Saudara perhatikan, ayat ini berkata bahwa Allah itu ikut bekerja, turut bekerja. Jadi jangan lupa, sebagai umat Allah, apa yang kita lakukan ini, entahkah itu dalam kaitan dengan Tuhan, entahkah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa Allah turut bekerja. Jadi saudara dan saya tidak bekerja sendirian. Saudara dan saya tidak melakukan sendirian. Saudara, entahkah itu hal yang berat menurut ukuran kita atau hal yang biasa-biasa saja. Bukan berarti lalu Tuhan hanya menonton, tidak begitu. Jelas Alkitab bilang dia turut bekerja. Artinya dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama saudara dan saya. Dia turut melakukan itu semua. Nah, saudara-saudara, jadi yang saya mau bilang begini. Mari kalau saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan, nyatakan saja itu. Kadang-kadang saudara orang pikir gini, aduh takut salah ya. Kira-kira saya melakukan ini salah tidak? Kira-kira saya berbuat seperti ini salah tidak? Kira-kira saya mengekspresikan apa yang saya tangkap ini, yang saya pahami, yang saya percaya ini salah atau tidak? Saudara, karena kita terlalu berpikir seperti itu, akhirnya kita berdiam diri dan banyak orang tidak berbuat apa-apa.
Ini yang justru menurut saya lebih salah. Saudara-saudara ingat baik-baik. Ayat ini bilang Tuhan itu turut bekerja. Tentu saudara kalau dibilang dia turut bekerja kepada orang-orang yang mengerjakan sesuatu. Kalau kita tidak mengerjakan sesuatu maka Allah tidak turut bekerja kan saudara. Apa yang dia mau kerjakan bagi kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu saudara dengan dasar iman, dengan dasar keyakinan, kebenaran firman ini. Saudara mari melangkah saya katakan. Mari kita lakukan sesuatu. Lalu orang pikir gini, bagaimana Pak nanti ketika saya lakukan, ternyata salah. Itu kan bisa terjadi, benar. Saya tahu itu bisa terjadi. Karena keterbatasan kita sudah doa, kita sudah minta pimpinan Tuhan. Lalu kita yakin Tuhan akan tolong kita, Tuhan menyertai kita. Kita melangkah, ternyata salah. Hasil yang kita dapati itu saudara, hasil yang dimunculkan dari tindakan kita tidak seperti harapan kita, tidak seperti apa yang kita bayangkan, di luar ekspektasi kita. Apa bisa terjadi begitu? Sangat bisa, saudara. Tapi apakah lalu Tuhan diam saja? Ingat baik-baik. Ayat ini bilang, Tuhan itu turut bekerja. Pada saat saya melangkah melakukan sesuatu, apa bisa saya salah? Sangat bisa. Apa saya bisa keliru? Sangat bisa, saudara. Saya bisa salah, bisa keliru. Tapi ketika saudara saya melangkah dan di dalam kebenaran itu saya melangkah, bisa jadi saudara saya ini keliru. Tapi dengar baik-baik. Allah itu dibilang dia turut bekerja. Kalau dia turut bekerja, satu hal yang saudara tahu, Allah itu adalah pribadi yang pintar, yang pandai untuk membalikkan semua keadaan. Yang tadinya kita lihat, aduh kok hasilnya seperti ini. Mungkin jadi kita kecewa, mungkin kita jadi menyesal sudah melakukan ini. Lalu kita berpikir, aduh Tuhan kenapa kok jadi seperti ini. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Nggak perlu ini menjadi kita cemas. Tidak perlu ini membuat kita berkecil hati lalu sakit. Lalu kita bilang ini, udahlah mulai sekarang aku diam sajalah. Ternyata yang aku lakukan salah. Ternyata yang aku buat salah. Saudara, kalau kita diam saja karena dasar berpikir seperti itu yang lebih salah saya bilang. Tapi mari lakukan. Bagaimana kalau salah? Saya bilang tadi, saudara-saudara, Allah adalah ahlinya untuk mengubah yang salah menjadi baik. Untuk mengubah yang tidak baik itu menjadi baik. Untuk mengubah hal-hal yang kelihatannya buruk tidak menyenangkan menjadi indah dan menyenangkan. Allah itu ahlinya. Nah, yang penting di sini saudara ada satu hal. Ini yang tidak boleh kita lupa. Kembali kita lihat ayat itu. Apa ayat itu bilang? Saudara, dibilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ini tidak boleh kita lupakan. Ini saudara sebagai kontrolnya. Ini sebagai dasarnya. Ini sebagai sebuah landasan yang harus ada dalam semua tindakan kita. Dan di atas dasar inilah kita lihat Allah akan bekerja. Allah akan ikut melakukannya, Allah akan turut mengerjakannya sehingga memunculkan sesuatu yang baik. Dibilang bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang perlu sekarang saya tanyakan kepada diri saya, yang perlu saudara tanyakan kepada diri saudara, apakah yang kita lakukan, yang kita kerjakan dasarnya itu karena saya mengasihi Dia? Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi kalau dasarnya ini sudah benar, ayo melangkah, saudara. Oh, saya melakukan ini bukan demi kepentingan saya, bukan demi popularitas saya, bukan supaya orang memuji saya, bukan karena ini dan itu untuk saya, bukan. Tapi aku lakukan ini, saya lakukan ini karena hati ini mengasihi Dia. Karena hati ini menyukakan Dia. Semua yang aku lakukan bagi Dia supaya Dia dipuaskan, supaya Dia disenangkan, bukan untuk aku. Nah, kalau kita memang sudah jujur dengan hati kita dan kita tahu hati kita memang seperti itu, nggak perlu takut, saudara.
Saya bilang Tuhan adalah ahlinya untuk membalikkan, mengubahkan segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Asal semua yang kita lakukan itu didasari oleh kasih kepada Dia. Nah, jadi saudara-saudara lihat, berarti yang penting di sini bagaimana supaya Allah itu turut bekerja lalu mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatunya adalah hati yang mengasihi. Kalau kita tidak punya hati yang mengasihi Tuhan, saudara bisa lihat, kita bisa tetap lakukan segala sesuatu, tapi bukan di atas dasar kasih. Nanti saudara kita akan lihat semakin buruk, semakin kacau. Wah, kelihatannya hebat, kelihatannya sukses, belum tentu saudara. Nah, jadi saudara lihat, dibilang Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sekali lagi saya bilang, yang perlu sekarang kita periksa hati ini. Tuhan tuh lihat hati kita. Pada waktu kita melakukan sesuatu, pada waktu kita mengerjakan sesuatu, Dia tidak hanya lihat yang kita kerjakan, tapi yang Dia lihat adalah hati ini. Apakah ini lahir dari hati yang mengasihi Dia? Apakah kita lakukan dengan segenap hati? Apakah kita lakukan dengan hati yang tulus? Atau saudara, sesungguhnya kita hanya melakukan seperti sebuah kewajiban saja. Hati-hati saudara, ini yang kadangkala orang tidak mengerti, orang kurang memahami, jadi penuh dengan keraguan, apalagi sudah mendapatkan hal yang buruk, hasilnya tidak seperti yang dia harapkan, dia menjadi stres, lalu dia tidak berbuat apa-apa lagi. Jadi saudara-saudara, mari lakukan segala sesuatu dengan dasar mengasihi Dia. Ya. Nah, lalu sekarang begini, kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, apa sih buktinya? Apa sih saudara buktinya bahwa saya ini mengasihi Tuhan? Sehingga yang saya lakukan segala sesuatu sebagai wujud kasih saya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang begini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ya. Kalau saudara baca Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10, ayat itu bilang begini. Jikalau kamu mengasihi aku, gitu. Apa Tuhan Yesus bilang? Kamu pasti nurut akan perintah. Kamu pasti akan melakukan perintah. Jadi saudara, bukti kasih kepada Tuhan adalah ketaatan. Jadi tindakan yang didasari oleh kasih itu, tindakan yang didasari oleh kasih kita kepada Allah, pasti itu ada dalam batasan, ada dalam koridor yang namanya ketaatan. Sekali lagi saya tegaskan, segala sesuatu yang saudara lakukan, saudara boleh berkata, saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Benar, saya percaya itu. Tapi ukuran yang kedua yang perlu kita lihat, apakah yang kita lakukan, yang kita bilang didasari oleh kasih kepada Tuhan, sudah kita lakukan di dalam batasan ketaatan. Bukan maunya saya, bukan suka-sukanya saya, bukan seenaknya saya. Tapi saya yang lakukan ini semua saya kerjakan di dalam batasan aturan-aturan yang ada. Di dalam batasan ketaatan saya kepada Tuhan. Ini saudara yang perlu kita perhatikan. Ketika kita bicara tentang ketaatan, tentu yang utama kita harus taat kepada Tuhan. Artinya begini loh saudara. Yang saya lakukan ini kira-kira kehendak Tuhan, kira-kira tidak bertentangan dengan firman Tuhan, atau memang bertentangan. Jadi ini sebagai sebuah pertimbangan. Ini sebagai sebuah namanya kontrol begitu saudara. Kalau saya berkata, oh saya lakukan ini untuk kebaikan Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang terjadi saya percaya Dia itu pasti akan turut bekerja. Benar, Dia akan turut bekerja. Tapi kalau kita melakukannya saudara, di luar aturannya, di luar ketetapannya, saudara-saudara, Dia tidak akan bekerja. Karena ternyata yang kita lakukan bukan atas dasar mengasihi Dia. Mungkin mengasihi diri sendiri, mungkin hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saya mau bilang saudara, orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang taat kepada aturan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang dia lakukan. Apa yang firman Tuhan kasih itu yang dia kerjakan.
Jadi semua ada dalam koridor batas-batas kebenaran firman. Tidak bisa seenaknya. Lalu tentu ketika kita bicara ketaatan, benar terhadap Tuhan itu adalah ketaatan yang nomor satu, yang utama, di atas segalanya. Kita tidak bisa saudara kompromi dengan dunia lalu melanggar ketaatan terhadap Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi saudara, tetapi yang kedua juga sebagai orang-orang percaya, kan kita juga hidup di tengah-tengah kehidupan yang ada aturan. Di gereja ada aturan, di keluarga aturan, di kantor ada aturan, di rumah ada aturan, semua ada aturan. Juga saudara, ini harus benar-benar kita perhatikan. Coba tunjukkan bahwa saya ini orang yang mengasihi Tuhan, dan itu terlihat nampak dari perbuatan saya, sikap saya sebagai orang yang taat akan aturan. Kadang-kadang saudara, saya melihat di dunia ini kan ada banyak orang yang hidupnya itu seenaknya melanggar aturan. Contoh kecil saja, tadi pagi saya tuh bawa sepeda motor, saya keluar ke Kuningan mau membeli sesuatu. Kurang lebih jam 6:30 pagi lah saudara. Saudara-saudara, sampai di Jalan Pramuka, saya tahu itu kan satu arah tuh saudara. Tapi tiba-tiba dari sana ada mobil masuk dengan tenang saja begitu saudara. Saya lihat dengan hati yang apa, saya pikir aduh, saya senyum-senyum saja. Ini orang tahu aturan atau tidak? Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap saudara tidak melakukan hal yang seperti itu walaupun ini hal yang sepele. Jadi mari taat akan aturan. Kalau saudara mengendarai sepeda motor ya pakai helm, pakai helm. Saudara pengendara mobil mungkin harus pakai sabuk pengaman, pakai. Penuhi aturan itu, tunjukkan bahwa kita orang yang taat terhadap aturan yang ada. Nah, ditambah lagi saudara, sekarang ini kan sedang ada dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Pemerintah menetapkan itu, di mana ada 3M katanya. Pakai masker, mencuci tangan, saudara, menjaga jarak. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini saudara aturan yang diberikan. Kita lihat ada banyak orang hidup sesukanya, akhirnya merugikan dirinya, bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Saya mau katakannya dengan sungguh-sungguh sama saudara, tunjukkan bahwa saudara orang yang beriman. Sebagai umat Allah, orang-orang yang taat akan aturan. Gunakanlah masker pada saat saudara keluar rumah, jaga jarak dengan baik, cuci tangan dengan baik. Ya. Jadi saya berharap saudara, tunjukkanlah bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara hidup sebagai orang-orang yang taat akan aturan. Dan kalau kita sudah taat akan aturan, yang kita lakukan kita tahu ini tidak bertentangan, tidak nabrak kebenaran firman, ini tidak bertolak belakang dengan aturan yang ada. Sekalipun tiba-tiba yang muncul setelah kita lakukan itu kok tidak sesuai harapan kita, saya mau bilang sama saudara, jangan khawatir. Saya katakan tadi, Allah adalah ahlinya untuk mengubah segala sesuatu itu menjadi baik buat kita. Dia adalah ahli yang bisa mendatangkan dari hal-hal yang mungkin kelihatannya salah, tapi dia bisa munculkan sesuatu yang baik untuk kehidupan saudara dan saya. Jadi yang penting hari ini kita mau belajar, biarlah hati ini mengasihi Dia. Sebab ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka saudara, saya percaya yang ada dalam kehidupan kita ini adalah ketaatan. Taat terhadap Dia, taat terhadap aturan-aturan yang ada. Dan orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang akan mengalami kebaikan-kebaikan yang akan Allah nyatakan dalam hidupnya. Sekalipun dia mungkin melihat hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi Allah dapat mengubahnya untuk menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dapat mengekspresikan iman kami dengan benar. Sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Biarlah terekspresi dalam hidup kami adanya satu kehidupan yang taat. Taat terhadap firman-Mu. Taat terhadap aturan-aturan yang ada. Baik di rumah, keaturan di kantor, di masyarakat, di pemerintahan, semua Tuhan. Kami boleh tunjukkan bahwa kami adalah umat yang taat.
Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Anugerah-Mu melimpah atas mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Pulihkan keadaan mereka Tuhan. Engkau menolong, mengulurkan tangan-Mu, membuka jalan bagi mereka yang merasa jalannya tertutup. Memberikan kelegaan, kelepasan bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang terikat dengan bermacam-macam persoalan. Biarlah kuasa Allah melawat mereka. Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa kami. Hari ini ada beberapa daerah yang mengadakan pilkada. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak lepas tangan. Pemimpin-pemimpin yang akan terpilih, kami yakin itu adalah pilihan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena selama ini kami berdoa untuk bangsa ini, kami berdoa untuk negara ini, untuk rakyat Indonesia, pemimpin-pemimpin ini, dan kami percaya Engkaulah yang menetapkannya ya Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan damai, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan apa-apa. Semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Tolong pemerintah kami dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi saat ini. Menghadapi COVID-19, menghadapi kekacauan-kekacauan yang ada hikmat, ada tuntunan kuasa Allah menyertai mereka sekalian. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk gereja ini. Gereja ini ada oleh karena anugerah Tuhan. Gereja ini ada oleh karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang besar atas gereja ini. Lakukan itu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dari anak-anak, remaja, pemuda sampai dewasa. Semua diberkati Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Hidup mereka boleh damai. Hidup mereka boleh penuh dengan keindahan. Kalau ada tantangan-tantangan, masalah-masalah yang terjadi, biarlah kuasa Tuhan menolong mereka untuk dapat menyelesaikan keluar dari pergumulan itu. Ubahkan hati setiap umat-Mu yang mungkin selama ini keras, yang mungkin selama ini jauh daripada Tuhan. Mereka hidup mungkin di dalam dosa. Biarlah kiranya hari ini Tuhan jamah mereka, pulihkan iman mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh rencana kegiatan kami, bahkan rencana umat-Mu dimanapun juga, khususnya dalam menghadapi perayaan Natal. Kepadamu kami berserah, mohon anugerah dan tuntunan Tuhan, agar apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, inilah syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai ya. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saudara, sebagai khususnya kepada jemaat di Kuningan, GB Kuningan, saudara, sebagaimana sudah dibagikan di grup, saya lihat ada Natal anak-anak sekolah minggu. Tapi saya mohon sekali lagi perhatikan pengumuman itu dengan baik. Para orang tua yang punya anak-anak di usia sekolah minggu, baca pengumuman itu baik-baik, perhatikan. Dan laksanakan itu, tunjukkan bahwa kita adalah umat Allah yang taat melakukan aturan yang dibuat itu ya. Jadi saudara, siapkan anak-anak saudara. Kita juga terus berdoa saudara untuk acara akhir tahun ini, ada ibadah Natal dan sebagainya ya. Kita terus doakan itu dan kita percaya Tuhan akan menolong kita sekalian. Saudara-saudara, nanti hari Jumat akan ada ibadah juga Eva seperti ini. Hari Sabtu ada pemuda remaja jam 6 sore. Hari Minggu ada ibadah 3 kali. Pagi jam 8 pagi saudara. Lalu ada ibadah sekolah minggu secara online. Ya, lalu ibadah sore saudara kebaktian umum jam 5 sore. Mari saya undang saudara hadir. Saudara datang dengan antusias untuk beribadah memuji memuliakan Tuhan. Baik saudara, lalu di layar handphone saudara ada rekening gereja. Saudara berikanlah persembahan dengan sukacita. Karena Tuhan memberkati mereka yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Baik, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.